Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Darvina Manja Ulia dari kelas 12-2 dan hari ini saya akan melakukan wawancara kepada orang tua terkait dengan kondisi ekonomi dan politik pada zaman Orde Baru. So, tanpa basa-basi lagi, let's start interview. Didn't know what I was looking for till I found her. Baik, kita sudah bersama narasumber utama untuk wawancara hari ini, yaitu Ayah dan Bunda. Halo Ayah, Bunda, permisi. Nah, kita mau minta waktunya dulu nih buat wawancara tentang kondisi ekonomi dan politik pada zaman Soeharto atau Orde Baru. Boleh kan, Ayah, Bunda? Boleh sekali, Boleh. Nak. Oke, kita mulai ya. Silakan. Pertama, Bunda dulu deh. Bunda, menurut Bunda, saat zaman Orde Baru, bagaimana kondisi ekonominya? Sebelumnya Bunda ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan channelnya Zafira. Di sini saya Bunda dari Zafira Meza Ulia akan menyampaikan pendapat sedikit sekelumit tentang ekonomi di zaman Orde Baru. Untuk ekonomi di zaman Orde Baru, Nak, saat itu menurut Bunda sangat stabil karena nilai tukar uang itu memang tidak tinggi, tapi untuk kebutuhan itu bisa dijangkau masyarakat dari menengah bawah sampai dengan yang atas. Nah, jadi contohnya untuk membeli saat ini uang 100.000 itu untuk sehari itu hanya cukup untuk beberapa aja, sedangkan saat itu 10.000 itu sudah sangat berharga, terutama untuk sembako, BBM itu masyarakat masih tidak terlalu berat karena masih disubsidi sama negara. Oh, subsidi itu ya, Bunda? Iya, terus saat itu Presiden kita Bapak Soeharto itu dia sangat mengutamakan pertanian. Iya, dimana pertanian ini menjadi utama karena kita ini swasembada pangan. Nah, dengan swasembada pangan, maka kebutuhan pokok akan pangan itu masyarakat tidak terlalu mahal, sehingga masyarakat itu walaupun uang nilainya kecil saat itu, tapi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama masalah pangan. Yang jelas untuk ekonomi menurut Bunda stabil dan nilai tukar itu tidak terlalu tinggi, tapi masyarakat bisa memenuhi kebutuhan akan pangan, akan sandang dan pakan. Nah, mungkin itu yang sebelumnya tentang ekonomi yang Bunda tahu saat itu. Kebetulan zaman pemerintahan Orba itu dari semenjak Bunda usia anak-anak kecil sampai dengan Bunda kuliah. Nah, selesai kuliah itulah akhir dari periodenya Orde Baru, menjelang selesai Bunda kuliah, dimana puncaknya dimana baru terjadi goyangnya ekonomi di Indonesia itu pada akhir-akhir periodenya Orde Baru, dimana di situ ya karena sebenarnya bukan Indonesia saja saat itu yang ekonominya itu sangat goyang, sebenarnya dunia, tapi di sini oleh masyarakat Indonesia dijadikan momen untuk mengeluarkan aspirasi untuk berdemokrasi, untuk istilahnya mengutarakan pendapatnya kepada pemerintah, karena selama ini pendapat itu
untuk mengeluarkan pendapat itu masyarakat sangat dibatasi. Hmm. Tapi sebenarnya ekonomi itu saat itu yang terjadi itu bukan hanya Indonesia yang goyang, tapi dunia saat itu goyang, yang dimana disebut dengan krisis moneter. Mungkin itu saja sekelumit tentang ekonomi di zaman Orde Baru menurut pendapat Bunda sebagai orang tua Zafira. Ya mungkin ini buat pelajaran buat Zafira ke depan. Oh iya. Kita supaya tahu bagaimana sejarah Indonesia, terus bagaimana pendapatnya, mungkin ini dari orang tua tentang masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat baik, walaupun sebagai manusia juga ada positif dan negatifnya. Nah, di sini kita ambil nilai-nilai positifnya, untuk nilai negatifnya kita perbaiki. Untuk generasi muda ini nanti kedepannya harus diperbaiki. Nah, ini tugas kamu, tugas seluruh anak-anak muda Indonesia, memperbaiki apa yang kurang sehingga menjadikan Indonesia nanti makmur, adil, sentosa. Itu saja ya. Semoga jadi pelajaran buat kalian. Ya, terima kasih Bunda. Ya, atas sama-sama. pendapatnya. Sama-sama Dan sayang. juga ilmunya, Sama-sama dan nak. juga beberapa informasi tambahannya juga. Ya, sama-sama sayang. Oke, selanjutnya Ayah. Ayah, kira-kira kalau tadi kan kenal kondisi ekonominya ya, bagaimana kalau kondisi politiknya pas zaman Soeharto itu Orde Baru? Baik nak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik nak Zafira, masa Orde Baru adalah ditandai oleh tahun 1966 sampai 1998, jadi kurang lebih 32 tahun, di mana pada puncak-puncaknya politik Indonesia itu sangat dihargai, dihormati oleh luar negeri. Bahkan Indonesia dikenal dengan macan Asia. Jadi negara lain itu segan sama Indonesia karena Indonesia itu untuk strategi intelijen juga sangat bagus dan sangat kuat. Seperti contoh masalah premanisme itu sangat relatif sedikit karena pemerintah Indonesia sangat tegas masalah premanisme. Jadi preman itu sangat sedikit dan kejahatan kriminalitas sangat berkurang. Jadi kejahatan itu jauh sedikit daripada sekarang. Dan untuk kekurangannya Indonesia saat itu yaitu masalah demokrasi, kebebasan untuk aspirasinya sangat dibatasi. Jadi untuk kita mengutarakan pendapat, kekurangannya yaitu sangat berkurang. Jadi kalau dulu untuk rasa kita nggak boleh sampai di jalan, dan masyarakat dan rakyat Indonesia jika mengutarakan pendapatnya sangat dibatasi, itu aja. Berarti tertutup gitu lah ya? Ya agak kesannya agak tertutup. Jadi pemerintah sangat tegas dan bagus. Nah, untuk demokrasinya Tapi di mata dunia kita bagus ya ya. ya Di di mata dunia kita macan sangat Asia bagus. Kita macan Asia. sangat disegani oleh dunia saat Iya. itu. Jadi kalau Ditakuti gitu ya Bunda ya? Ya, disegani. Nah, disegani. jadi kalau dulu ada yang korupsi, nah sekarang juga ada korupsi, sama lebih banyak secara jamaah sekarang. Ya, jadi kalau dulu hanya segelintir, kalau sekarang lebih berjamaah. Ya, Mungkin kalau sholat berjamaah lebih bagus ya ya. Ya, bagus. Tapi kalau korupsi berjamaah, bagaimana kira-kira? sangat kita sedihkan sekarang ini. Iya, mudah-mudahan ini nanti
bisa diperbaiki oleh generasi muda yang akan Amin, amin. datang, Amin, amin. generasi mungkin generasi anak ayah bunda. Amin, amin, ya Mungkin rabbal nanti alamin. kedepannya bisa memperbaiki bagaimana caranya memajukan Indonesia, bagaimana caranya membuat Indonesia disegani oleh dunia tanpa ditakuti sama masyarakatnya dengan tidak dapat mengeluarkan pendapat. Nah, jadi mengeluarkan pendapat tetap, tapi dalam koridor yang baik, Sesuai yang hukum, bagus, sesuai peraturan. sesuai peraturan. Tidak kebablasan seperti Tidak. sekarang ini. Tidak mengutamakan premanisme, Tidak anarkis. tidak anarkis. Terus premanisme ya kalau bisa sudah dihilangkan lah, sudah tidak zamannya kita premanisme lagi. Karena apa? Karena sekarang kita zamannya untuk berjuang dalam ilmu pengetahuan, bersaing dengan baik dalam koridor kecerdasan, ilmu pengetahuan, dan ya yang positif-positif aja lah. Yang jelas harus taat hukum peraturan, tidak Betul. anarkis Iya. ya. Betul. Jadi Ya. jangan sampai pintar kebiner gitu. Ya, pintar tapi dalam koridor sesuai dengan agama, sesuai dengan hukum dunia dan akhirat. Itulah yang insya Allah yang dicita-citakan oleh seluruh orang tua terhadap anak-anaknya, terhadap generasi muda yang akan datang. Mungkin segitu aja pendapat ayah dan bunda Zafira. Ya, Ah, terima kasih ayah dan bunda yang sudah memberi pendapat dan juga memberi harapan juga ya pada kita semua sebagai generasi muda yang bakal mungkin menggantikan yang ada di kabinet sekarang, mungkin bisa jadi. Amin. 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 Semoga jadi presiden, Ah. insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Doa rabbal orang tua kan alamin. pasti dikabulkan bisa sama Allah ya kan. Baik, mungkin sekian dari kami. Terima kasih ayah bunda yang sudah menjadi narasumber dari wawancara ini, dan semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you guys. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda.